Halo, semangat pagi sahabat belajar semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas cara menghitung keuntungan maksimum atau laba maksimum. Jadi ini adalah materi ekonomi di kelas 10 ya. Jadi pelaku ekonomi pada subbagiannya adalah produksi. Nah, bagaimana sih caranya menghitung laba maksimum atau keuntungan maksimum? Nah, kita perlu ingat teman-teman ya, keuntungan atau kerugian itu kita simpulkan dulu dengan V, kemudian formulanya adalah V sama dengan TR dikurang TC, di mana TR itulah total revenue atau pendapatan total, sedangkan TC itu adalah total cost atau biaya total ya. Nah, ini adalah formula dasar untuk menghitung keuntungan atau kerugian, atau kita simbolkan dengan V ya. Nah, kemudian untuk menghitung titik impas atau titik pulang pokok, jadi titik laba dan rugi ya, kita pergunakan rumus TR sama dengan TC. Jadi total revenue sama dengan total cost, berarti kita pada posisi impas atau bisa dikatakan tidak untung tidak rugi, atau bisa ada orang bilang secara umum itu pakpuk, seperti itu ya. Kemudian keuntungan maksimum atau laba maksimum atau kerugian minimum ya, kita bisa hitung dengan rumus MR sama dengan MC, atau bisa juga menggunakan fungsi turunannya TR. Jadi turunan pertama TR sama dengan fungsi turunan yang pertamanya TC, gitu ya. MR itu sama dengan marginal revenue, kemudian MC itu adalah marginal cost. Kalau TR1 itulah turunan dari fungsi total revenue, kalau TC1 itu adalah fungsi dari turunan TC. Itu bukan satu ya, dicoret. Jadi fungsi turunan itu bukan satu tapi dicoret, diturunkan sekali, seperti itu ya. Turunan pertama itu ya. Ini turunan pertama, saya aktifkan dulu pointernya. Nah, ini adalah turunan pertama dari TC dan ini adalah turunan pertama dari TR. Jadi kalau seperti ini, MR itu sama dengan turunan TR pertama, turunan pertama TR. Kemudian MC itu sama dengan turunan pertama juga dari total cost TC ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal gimana caranya menghitung laba maksimum ya teman-teman ya. Nah, saya berikan soal seperti ini. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 250 min Q dan fungsi biaya produksinya atau TC sama dengan Q kuadrat plus 50 Q plus 400. Tentukanlah besar unit yang menghasilkan laba maksimum dan besar laba maksimumnya. Jadi kita ngitung dua unit, jadi pada unit keberapa kita bisa menghasilkan laba maksimum dan berapakah besar labanya. Seperti itu ya pertanyaannya. Kita uraikan dulu apa saja yang diketahui ya teman-teman. Yang diketahui fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 250 Q. Kemudian yang diketahui yang kedua fungsi biaya TC. TC sama dengan Q kuadrat plus 50 Q plus 400. Ya, ini udah diketahui ya teman-teman. Nah, sekarang yang ditanya adalah unit pada laba maksimum dan laba maksimumnya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk menghitung unit pada laba maksimum, unit keberapakah kita bisa menghasilkan laba maksimum ya, seperti itu. Maka kita pergunakan MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, jika P sama dengan 250 Q, maka fungsinya kita kali Q ya. Jadi TR itulah P kali Q. Jadi rumus untuk menghitung TR, permintaan kali jumlah atau unit barang ya. Nah, fungsi P-nya kan ini ya teman-teman ya. Fungsi P-nya itu adalah 250 min Q dikali Q. Maka diselesaikan, ini masing-masing dikalikan Q ya. 250 kali Q ya 250 Q. Kemudian Q kali Q itu adalah Q kuadrat. Seperti itu. Nah ya. Sehingga fungsi TR kita udah ketahui ya. Fungsi TR kita udah ketahui 250 Q min Q kuadrat. Nah, kita kan mencari MR ya, marginal revenue, di mana tadi di awal saya sebutkan marginal revenue itu sama dengan turunan pertamanya dari fungsi TR.
Ya, saya ulangi, marginal revenue itu sama dengan turunan pertamanya dari fungsi TR. Maka TR ini kita harus turunkan dulu ya. Fungsinya ini kita turunkan. Turunan pertama dari fungsi ini gimana? Ya. Jadi kita buat turunan pertama dari fungsi TR ini. Caranya seperti ini ya, teman-teman ya. Inilah fungsi TR 250 Ki min Ki kuadrat. Kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini dari mana dapat 1? 1 ini didapat dari pangkatnya Ki. Ki-nya ini pangkat berapa? Ki-nya ini adalah pangkat 1, tapi nggak ditulis ya teman-teman ya. Kalau pangkat 1 itu nggak ditulis. Ini Ki-nya ini pangkat 1. Maka pangkatnya ini sebagai pengali. Ya, faktor pengali. Jadi Ki pangkat 1, maka satunya ini didapat dari pangkatnya Ki. Jadi 1 kali 250. Kemudian Ki-nya ini kan pangkat 1 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena turunan pertama. Ya, turunan pertamanya kita turunkan. Turunan pertama dari fungsi ini ya pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkat 1 kurang 1. Kemudian Ki kuadrat kita turunkan juga. Caranya ya 2 kali 1. 2 ini adalah pangkatnya dari Ki. Ini kan Ki kuadrat. Jadi 2. Kenapa kali 1? Ya ini di depannya ini Ki-nya kan 1. Jadi nggak ditulis. Nah sekarang kita tulis kali 1. Kali 1 Ki. Sedangkan Ki-nya ini kan pangkat 2 atau kuadrat. Dikurangi 1 juga. Jadi pangkatnya kurangi 1 untuk menurunkan fungsi ini. Pangkatnya ini sebagai pengali ya, sebagai pengalinya. Kemudian pangkat itu sendiri juga dikurangkan 1 karena kita turunan pertamanya, jadi kurang 1 seperti itu. Nah ini baru kita selesaikan sekarang. 1 kali 250 Ki 1 min 1. 1 min 1 ini berarti Ki pangkat 0 ya teman-teman ya. Kalau 1 min 1 ini kan 0. 1 min 1. Jadi pangkatnya 1 ini dikurang 1 berarti pangkat 0. Ki pangkat 0 ya 0 ya. Jadi yang kemudian yang ini yang 2 kali 1 Ki ini kita selesaikan juga. Ki pangkat 2 dikurang 1. Pangkat 2 ini kurang 1 berarti tinggal pangkat 1, berarti Ki-nya hanya 1. Jadi kita bisa selesaikan. Yang ini tetap 250 ya. Kemudian yang ini jadi 2 Ki. Karena ini 250 Ki-nya jadi hilang karena Ki-nya pangkat 0. Kenapa pangkat 0 ya? Karena pangkatnya 1 ini dikurang 1. Jadi pangkat 0 Ki-nya hilang. Kemudian yang 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2 ya. Kemudian Ki-nya ini pangkatnya 2 kurang 1 berarti Ki-nya pangkat 1. Jadi seperti ini adalah turunan dari pertama TR. Kita sudah membuat fungsi turunan pertama dari TR, inilah MR. Jadi kan tadi saya buat MR itu sama dengan turunan pertamanya dari TR. Kita udah mengetahui MR, fungsi MR adalah 250 min 2 Ki. Oke, sudah ya. Nah sekarang kita jika TC sama dengan Ki kuadrat plus 50 Ki sama 400, kita harus mencari juga turunannya TC. Kalau tadi kita ngitung, kita nyari turunan TR, ini udah ketemu turunan TR. Nah sekarang kita turunkan juga TC-nya. Kita cari fungsi turunan pertamanya dari TC. Ya, jadi fungsinya yang ini kita turunkan. Sama seperti menurunkan tadi. Jadi ini sebagai faktor pengali di depannya ya. Jadi 2 kali 1 Ki pangkat 1. Kemudian ini adalah 1 kali 50 Ki pangkat 1 min 1, dan yang ini adalah 1 kali 400 pangkat 1 min 1. Jadi saya buatkan seperti ini aja. Ini ya. Jadi yang Ki kuadrat kita turunin dengan cara 2 kali 1 Ki pangkat 2 min 1. Ya, ini kan kuadrat 2. Jadi faktor pengalinya kita buat ke depan dikalikan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, yang ini 50 Ki-nya ini pangkat Ki-nya kan 1, sehingga 1 kali 50 karena pangkatnya 1 dikalikan 1, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi Ki pangkat 1 min 1. Dan yang 400 ini 1 kali 400 pangkat 1 min 1. Jadi ini 1 kali 400. Ya, 1 kali 400 1 min 1. Nah, ini bisa diselesaikan ya. Yang ini jadi 2 Ki plus 50, yang ini 0 karena 400 pangkat 0 kan 0, Ki-nya pangkat 0 juga kan hilang, jadi tinggal 50. Jadi seperti ini, 2 Ki plus 50 plus 0. Jadi saya buatkan semuanya dulu. 400 ini jadinya 0, yang
50 ki ini jadinya 50 aja, yang ki kuadrat jadi 2 ki. Baru kita selesaikan, yang 0 kita nggak tulis. Jadi ini adalah fungsi turunan pertama dari TC. Fungsi turunan pertama TC adalah 2ki plus 50. Ini sama dengan MC. Nah, MR kita udah ketemu di sini. Ini MR udah ketemu, atau turunan pertamanya TR. Dan MC kita udah ketemu juga, turunan pertamanya dari TC. Baru kita bisa menghitung unit keberapa kita bisa mendapatkan laba maksimum. Ya, caranya kita masukkan dengan rumus MR sama dengan MC. MR-nya tadi kita udah hitung, kita masukkan fungsi MR 250 min 2ki sama dengan yang ini di ruas kanan ini adalah fungsi dari MC atau turunan pertamanya dari total cost ya. Turunan pertama total cost 2ki plus 50. Yang ini adalah turunan pertamanya dari TR atau MR. Nah, udah, ini bisa diselesaikan, bisa. Kumpulkan yang mengandung ki ya, kumpulkan yang mengandung ki, kemudian yang tidak mengandung ki juga kumpulkan seperti ini. Jadi ini kita bawa ke ruas kiri min 2 ki, kalau yang ini dibawa ke ruas kiri jadi min juga, sehingga min 2 ki dan min 2 ki jadi min 4 ki ya. Kemudian yang 250 ini kita bawa ke ruas kanan, jadinya min 250 ya. Jadi min 250 itu oke, biar nggak bingung saya buatin kayak gini aja. Iya. Jadi yang ini ya teman-teman ya, min 2ki oke, min 2ki oke, sama dengan 50, maaf tulisannya karena saya pakai mouse ya, bukan plus tapi ya min. Oke, yang ini, yang pennya mana ya, yang ini ruas ini jadi min 250. Nah, jadi yang 2 ki ini adalah ini ya. Kemudian yang min 2 ki ini adalah ki yang di kanan ini kita pindahin ke kiri jadi min 2 ki ya, sama dengan 50 ini kan plus dia, jadi plusnya nggak ditulis 50, dan yang 250 ini kita pindahin ke ruas kanan, ke kanan, jadi kita pindahin ke sini dia jadi min. Nah, bisa diselesaikan kan? Bisa diselesaikan. Jadinya ini yang di ruas kanan min 2 ki jadi min 4 ki. Kemudian 50 dikurang 250 ya min 200. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jelas caranya, baru kita selesaikan. Ki-nya berapa? Ki-nya adalah min 200 per 4. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, ya. Nah, jadi ki sama dengan 200 ini dibagi 4 atau min 200 dibagi min 4. Min dibagi min jadi plus. Jadi ki-nya adalah unit maksimumnya adalah 50. Jadi ki kita udah temukan 50. Jadi soal pertama kita udah bisa ngitung unit pada laba maksimumnya adalah 50 unit. Ya, 50 unit. Nah, sekarang yang kedua, besarnya laba maksimum. Nah, jika ki itu 50 unit, maka masukkan ki ke fungsi TR dan fungsi TC, yaitu seperti ini ya. Nah, di fungsi TR yang pertama yang belum kita turunkan, yang pertama tadi di soal, kita masukkan ki, artinya kita ganti semua ki dengan 50. Jadi 250 kali 50, karena ini ki kan kita ganti 50, jadi 250 kali 50 dikurang ki-nya ini kita ganti 50 kuadrat. Ya. 250 kali 50 sama dengan 12.500 dan 50 kuadrat sama dengan 2.500. Sehingga TR-nya ketemu 10.000. Ini bisa penyelesaiannya ya. 12.500 dikurang 2.500, 10.000. Kemudian masukkan juga ke TC. Nah, ini ke TC, ki-nya kita ganti dengan 50 semua karena tadi kita udah ngitung.
Jadi Q-nya ganti 50 berarti 50 kuadrat, 50 kali Q berarti 50 kali 50, 400-nya kita tetap masukkan. Ini fungsi pertama ya, bukan fungsi turunannya. Jadi 50 kuadrat ditambah 50 kali 50 ditambah 400. Hasilnya 5400. Silahkan dicek koreksi hitungannya ya. Nah, sekarang baru kita kurangkan. Jadi total revenue, total pendapatan dikurang total biaya. Untuk mencari keuntungan ya total pendapatan dikurang total biaya. Jadi 10.000 dikurang 5.400. Maka kita peroleh keuntungan maksimumnya adalah 4.500. Nah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara menghitung laba maksimum dan unit maksimum. Unit maksimumnya kita udah hitung. Kita ketemu 50 unit, kemudian kita masukkan Q-nya semua di masing-masing fungsinya. Kemudian dengan rumus mencari laba yaitu total pendapatan atau total revenue dikurang total cost, sehingga kita temukan, kita bisa hitung laba maksimumnya dari fungsi tersebut adalah 4.600. Baik, sekian dulu video cara menghitung laba maksimum di materi ekonomi kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada latihan soal teman-teman ya, seperti ini. Silakan, ini bisa dikerjakan. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 150 min 2Q. Kemudian produksinya adalah 2Q kuadrat plus 5 plus 10 ditambah 200. Nah, dengan soal yang sama ini hitunglah unit untuk menghasilkan laba maksimum dan berapakah besarnya laba maksimum tersebut. Silakan dikerjakan ya. Setelah itu hasil pekerjaannya nanti dikumpulkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa video saya ini di like. Yang belum subscribe silakan di subscribe untuk kemajuan channel saya. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.